Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat keluarga kita serta kita sekalian sebagai umat Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan bahwa tentang penerimaan kotak amal salat tarawih. Pada awal hari kemarin 12.11.000 rupiah. Penerimaan kotak amal salat tarawih hari kemarin hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi atau 22 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.276.000. Pengeluaran sebesar Rp510.000. Saldo penerimaan ini Rp21.287.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustaz Muhammad Thoib dari YFM. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz Muhammad Thoib YFM berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di hari malam ke-23 Ramadan ini. Yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Al-Amin Bumi Mutiara, yang terhormat juga para ulama, para orang tua yang saya cintai dengan Allah. Jemaah sekalian, melihat anak-anak tampil seperti ini saya senang sekali. Teringat saya tahun 1980-an juga pernah mengalami hal seperti itu. Waktu itu saya sudah membawa orang tua saya, masih sama seperti ini. Kalau saya disuruh baca Quran, saya dibikin tempat untuk belajar. Dan itu benar-benar sangat berkesan bagi saya, dan sampai sekarang dia melihat seperti ini sangat berkesan untuk pendidikan anak kita. Jadi mudah-mudahan di tempat lain juga nanti masjid-masjid lain bisa mengikuti dan di sini juga melanjutkan. Karena tanpa terasa anak-anak ketika ini ada yang demikian membuat suatu kebanggaan tersendiri dan insya Allah bisa mempengaruhi mereka ke depannya. Jemaah sekalian, malam
hari ini kita sudah memasuki malam 23 Ramadan. Akhir Ramadan. Saatnya kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih hati-hati lagi kita, jadi semangat lagi menghadapi malam-malam ganjil selanjutnya, malam 25, malam 27, malam 29. Bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang kita sudah paham terutama dari video besar itu tidak semudah yang kita bayangkan, perlu persiapan-persiapan yang matang. Tapi mudah-mudahan tahapan-tahapan Ramadan yang sudah kita lalui dari awal Ramadan 10 pertama, 10 kedua, dan ini 10 ketiga, dan tinggal 7 hari lagi insya Allah, tentu kita bisa dapatkan Lailatul Qadar kalau kita bisa istiqomah beramal setiap malam. Karena orang itu bisa semangat beribadah kalau sudah setiap hari membiasakan. Insya Allah jemaah yang hadir kelihatannya dari awal sampai sekarang, dan ini insya Allah yang bertahan mungkin baik. Insya Allah yang bertahan menjelang semifinal sebetulnya. Ini akan menjelang semifinal. Karena pada saat penyisihan seminggu pertama pasti sampai 2 keluar. Ya benar. Itu baru penyisihan. Jadi dalam pertandingan kan Piala Dunia dari semua negara, 24 negara hadir semua. Tapi yang masuk semifinal tinggal berapa? 8. 4. Nah, ini kira-kira semifinal berapa? Tapi di dalam ibadah semuanya bisa jadi juara. Kalau bola kompetisi olahraga juara yang 1, dia 1, 2, 2, 3. Tapi kalau ibadah kepada Allah, kalau yang bertahan ini bertahan sampai akhir Ramadan, insya Allah semuanya menjadi pemenang. Insya Allah mendapatkan piala ma'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Karena tujuan kita beribadah adalah menjadi orang bertakwa. Gelar takwa, gelar yang sangat luar biasa. Gelar yang sangat luar biasa. 30 hari Ramadan tujuannya hanya untuk dapat takwa. Kenapa? Berjalan dari khair bazar takwa kita berbekallah sebaik-baik bekal adalah takwa. Saat ini orang banyak berbekal menyiapkan bekal untuk pulang kampung. Sudah bersiap-siap untuk pulang kampung, menyiapkan bekal ekonomi, uang, THR, bekal makanan. Tujuannya apa? Supaya di kampungnya nanti bahagia. Ada yang pulang ke Jawa, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Sulawesi, Kalimantan, pulang kampung mempersiapkan kalau bisa sebanyak-banyaknya bawa uang supaya apa? Supaya di kampungnya senang ya, bahagia di kampung, dilihat orang, Masya Allah, perantau-perantau yang sukses di kampung. Mempersiapkan bekal yang banyak. Kalau tidak ada bekal, banyak nggak pulang kampung. Kalau kita model pas-pasan, dari sini aja nggak cukup sampai kampung, berani pulang nggak ada. Kita persiapkan untuk dunia kita dapat di kampung. Dan kita semuanya pasti pulang kampung ke gimana? Akhirat. Telah berpulang ke rahmatullah. Pulang banyak. Rahmatullah. Pulang kampung. Negeri akhirat. Kalau di dunia kita tidak bawa bekal banyak masih bisa hidup. Kita pulang kampung ke Jawa, bekalnya pas-pasan, masih hidup dari sana. Dipukul, dibakar nggak di sana? Disiksa nggak di sana? Tidak. Tapi kalau di akhirat kalau bekal tidak banyak, siap-siap kita pulang ke akhirat bekal sedikit Pak, minus tekor. Apa yang terjadi di akhirat? Berhadapan dengan pasukan pemukul, pasukan penjaga neraka. Sedangkan kita di akhirat pasti kembali, kita tidak bisa menghindar. Kita pasti ke negeri akhirat itu pasti Pak. Ada yang tidak akan pulang ke negeri akhirat? Ada yang tidak mau pulang ke negeri akhirat? Ada yang mau hidup selama-lamanya di dunia? Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Mau Pak, 1000 tahun Pak. 100 tahun ada nggak di sini mau 100 ya? Ada 100? Kalau kira-kira kalau kita bayangin kita sampai umur 100 kita kenapa sampai umur 100? Bisa 80 aja kita sudah kesulitan. 80 aja di sini ada yang 80. 80 aja sudah susah mencari teman Pak. Ya nggak? Udah nggak nyambung dengan masuk masjid nyambung. Ternyata dilihatin jemaah lain udah tua gitu ya. Itu baru 80. Gimana kalau nggak 1000 tahun? Gimana kalau nggak mau pulang? Dan yang jelas kullu nafsin dan kita pasti mati, kita pasti meninggalkan dunia ini. Kita akan menuju negeri tahapan dari alam kubur, nanti mahsyar,
kemudian hitungan amal, menerima catatan amal, tahap yang sangat panjang ribuan tahun yang endingnya adalah di surga atau neraka. Ada dua kemungkinan. Kita kembali ke hanya dua kemungkinan, surga atau neraka. Bayangkan kalau bekal kita sedikit, Pak. Ke kampung aja kita nggak berani pulang, kalau bekal sedikit, yang di sana tidak ada yang didukung. Kita ngumpet-ngumpet pulang kampung masih bisa, kan? Pulang kampung ke rumah orang tua di kampung, ngumpet-ngumpet nggak berani pulang, kenapa? Nggak ada bekal. Malu dilihat orang ya. Tapi kalau yang bekalnya banyak, bangga. Ada yang pakai mobil mewah, ya, pakaian mewah, bangga. Kenapa bekalnya banyak? Dari dunia akhirat juga seperti itu, dan lebih dahsyat lagi kalau kita tidak punya bekal yang banyak. Perjalanan sekalian, saya menyampaikan tema tentang kiat-kiat agar doa kita dikabul. Di antara surat Al-Baqarah ayat 183 perintah tentang kewajiban puasa. Mungkin kita sudah sama-sama dengar ya. Ya, ilallah kutiba alaikum syiyam sampai ala takabul. Kemudian di ayat selanjutnya itu ayat 186 Allah sebutkan satu ayat tentang wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku di dekat, kata Allah. Coba kita renung ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Masyaallah. Allah menyatakan kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, katakanlah aku di dekat. Kita sering nggak ditanya sama anak kita, Allah itu di mana Pak? Allah itu seperti apakah? Kemudian kalau ditanya seperti ada juga yang tanya-tanya. Kenapa nggak bisa jawab? Nanti kalau belum bisa jawab harus belajar lagi yang banyak tentang akidah untuk ma'rifatullah, kemudian mengenal Allah. Ini Allah menyampaikan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku di dekat. Allah itu dekat dengan kita. Ini qarib, Allah itu dekat dengan kita. Uji budak pada dari zadaan, kata Allah. Aku akan kabulkan permohonan orang berdoa apabila dia berdoa kepada kita. Karena Allah begitu sayang kepada kita, Allah begitu cinta kepada kita. Allah sampaikan aku di dekat dengan kalian. Maka kalau kita sadari Allah di dekat, kita harus mau mendekat dengan Allah. Allah ini dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita. Allah nyatakan langsung aku di dekat dengan Allah. Dan kalau kalian berdoa uji budak pada dari zadaan, dan aku akan kabulkan doa-doa apabila hambaku berdoa kepadaku. Falias tadi boleh, wali umumi la'allahu yarsyudun. Hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah akan kabulkan doa-doa kita, tapi kata Allah, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maka kita perlu banyak berdoa kepada Allah. Dan Allah katakan bahwa Allah itu dekat. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah akan aku kabulkan. Maksud Allah, Pak, Allah Maha Kaya. Allah yang mempunyai seluruh alam ini. Kita ini milik Allah. Alam jagat raya ini milik Allah. Ini masjid yang megah ini Allah Maha dari segala-galanya, kekayaan yang seperti jauh Allah miliki. Kemegahan yang luar biasa, harta seluruh dunia ini milik Allah. Allah Maha Kaya. Dan Allah nyatakan, ud'uni, mintalah akan aku kabulkan. Maka minta kepada Allah, Allah akan kabulkan seluruh permintaan kita. Kita harus yakin dulu pertama bahwa Allah Maha mengabulkan. Apapun yang kita minta, pasti Allah kabulkan. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Jadi berdoa itu merupakan intisari ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Maka saya di Umar mengatakan, aku tidak peduli dikabulkan atau tidak doaku, yang penting aku berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu adalah ibadah. Jadi berdoa itu tanda keseriusan orang beribadah terlihat dari doa. Orang yang merasakan dekat sama Allah, orang yang merasa Allah akan mengabulkan permintaan, dia akan serius berdoa dengan Allah. Dan kita yakin itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Kemudian Rasulullah juga bersabda bahwa ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nur samawati wal ardh. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman, penegak agama dan cahaya bagi langit dan bumi.
Doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Senjata, kira-kira fungsi senjata apa? Untuk mempertahankan diri, untuk menolong orang juga bisa dengan senjata. Maka doa itu senjata, kekuatan doa itu luar biasa. Kalau kita ingat-ingat, kira-kira zaman nenek moyang kita dulu mempertahankan negara ini pakai senjata. Bambu runcing, mungkin nggak kira-kira bambu runcing melawan tentara Belanda dan Jepang sudah pakai alat-alat pakai peluru? Mungkin, tapi ada kekuatan doa di situ. Bahwa senjata, tapi doanya yang kuat. Jadi bukan senjata bambu runcing sembarang runcing. Bambu runcingnya sudah dengan kekuatan doanya. Sehingga mungkin orang-orang kafir melihat bambu runcing seperti melihat senjata berat barangkali ya. Kalau kekuatan doa seperti itu. Kekuatan doa bisa seperti itu. Makanya ketika memperjuangkan negeri ini, nenek moyang dulu kita baca sejarah siapa pejuang-pejuang negara kita. Imam Bonjol yang pakai surban ketika berperang, pasukan-pasukan Islam, pesantren-pesantren, mujahid Islam yang memperjuangkan negara ini. Kita baca sejarah. Makanya bambu runcingnya bukan sembarangan bambu runcing. Secara logika nggak mungkin kan? Bambu runcing melawan senjata Belanda datang sini bawa senjata, bawa peluru. Tapi nenek moyang kita dengan bambu runcing. Tapi bambu runcing dengan apa? Allahu Akbar. Teriaknya Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar membuat Belanda mungkin kabur. Dan saat ini kita lihat di Palestina, bagaimana pasukan anak Palestina yang menggunakan batu membuat pasukan tank Israel bisa lari kabur. Kenapa? Bukan sembarangan batu, tapi dengan teriakan Allahu Akbar. Ada kekuatan doa di situ. Makanya doa itu bisa menjadi senjata. Maka hati-hati dengan doa orang soleh, doa para ulama yang mungkin memperjuangkan negeri ini. Kalau kita kembali lagi pada saat kita tahun 1965, apa yang terjadi di negeri kita? Kekuatan komunis yang ingin mengambil negeri kita. Siapa lagi yang berjuang? Santri-santri dari pondok bergerak membela negeri ini. Sementara pemerintahan saat itu sudah hampir dikuasai oleh komunis. Yang ada kan saat ini ya hampir seperti itu. Makanya kalau hari ini kita dalam kesulitan melihat negeri kita seperti ini jadinya, maka kekuatan doa insya Allah bisa bolak-balik. Wahafallah, Allahu khairul makirin. Mereka punya makar, tapi Allah juga punya makar. Hari ini mungkin saja di negeri kita ada orang yang bikin makar, bikin kekacauan, dan negeri sudah hampir bangkrut. Tapi dengan kekuatan doa insya Allah bangkit kami. Maka yakin Pak, ketika umat Islam berjuang, selama umat Islam masih mau berdoa kepada Allah, masjidnya masih makmur, kekuatan doa itu luar biasa. Jadi kita orang-orang Islam ini orang mukmin, ada yang berjuang di parlemen, ya. Orang Islam masuk ke parlemen, orang Islam di dalam masjid berdoa. Jadi ada yang di parlemen, ada yang di lapangan. Jadi kita butuh semua unsur-unsur umat Islam berjuang. Tidak hanya yang di parlemen saja, tapi di masjid berdoa juga harus kuat. Maka mungkin Bapak ingat ketika masa beberapa tahun yang lalu pemilihan beberapa gubernur negeri kita, ada gerakan-gerakan dari masjid yang alhamdulillah Allah kabulkan kemenangan di beberapa daerah berkat doa orang Islam. Beberapa pejabat di negeri ini berasal dari kelompok-kelompok Islam. Kekuatan doa sekali lagi Pak. Maka ini menjadi senjata bagi kita, tidak hanya untuk membela, tapi juga untuk kita sendiri. Maka bagaimana cara-caranya kita berdoa? Yang perlu kita tahu bagaimana cara doa yang benar. Yang pertama, tahapan-tahapan ketika hendak berdoa hendaknya diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berdoa, ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan syakirin, memuji Allah. Sebut asma Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Allah, Rabb segala alam. Jadi ketika kita mau berdoa, puji Allah sebanyak-banyaknya. Puji Allah. Kalau manusia minta kepada manusia, biasanya kan muji-muji dulu ya. Bawahannya ke atasan pasti muji-muji dulu, minta ya. Pasti berbaik-baik diri dulu, menampakkan tampilan kesolehan gitu. Dengan kalian muji, Bapak ini bagus gitu ya. Bapak ini baik, ya. Hatinya tersentuh itu kepada manusia. Allah juga harus dipuji. Pujian kita kepada Allah itu adalah ibadah. Bentuk cinta kita kepada Allah, kita puji Allah. Jadi ada berdoa di antara dengan
memuji Allah, menyebut asma Allah, menyebut asma Allah. Kemudian setelah itu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Setelah asmaul husna, menyebut asma Allah, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali. Sholawat itu kan ingatkan. Kita ingat kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allah bersolawat kepada kita. Kalau kita ingat Nabi, Allah ingat kita 10 kali. Nah kalau Allah sudah ingat kita, kan lebih mudah komunikasinya. Kalau sudah Allah ingat, nanti Allah kenal dengan kita. Dan sampai kita minta sama Allah, kita minta Allah nggak tahu siapa sih hambaku ini. Kalau selama ini nggak pernah nyebut-nyebut, nggak pernah muji-muji, nggak pernah bersolat lagi, tiba-tiba minta. Logikanya begitu banyak. Nggak kenal, Allah nggak kenal dengan kita. Walaupun Allah maha tahu, Allah maha tahu. Tapi Allah lebih mencintai orang yang suka memuji-muji kepada Allah. Kemudian yang ketiga, maka doa kita dikabulkan Allah, berdoalah di waktu yang mustajab. Berdoa di waktu yang mustajab. Jadi pertama kita memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian berdoa kepada orang tua. Allahumma firli wa walidayya. Jangan lupa berdoa kepada orang tua. Berdoa kepada orang tua itu kan. Setiap waktu, setiap berdoa ada hukumnya berdoa kepada orang tua. Yang kita sudah tua, nanti anak kita yang mendoakan kita. Kalau kita nggak mendoakan orang tua kita, mungkin anak kita juga mungkin lupa kepada kita. Tapi kalau kita setiap waktu berdoa juga mendoakan orang tua, insya Allah anak juga akan mendoakan kita. Maka berdoa di waktu yang mustajab. Apa di waktu yang mustajab? Di antara azan dan iqamah. Maka orang yang masuk ke masjid sempat melaksanakan sholat sunnah, kemudian menunggu iqamah, ada waktu 2 menit dia mengangkatkan tangannya untuk berdoa, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Kemudian di antara ketika sedang sujud, tentu ketika sujud sholat sunnah kita, di perayaan sujud akhir kita minta, tapi jangan pakai bahasa Indonesia ketika sujud, karena dalam sholat tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika sujud, kalaupun bahasa Indonesia dalam hati kita minta kepada Allah. Ketika sujud itu saat dekat dengan Allah, saat yang sangat dekat sama Allah. Masya Allah, kita beribadah itu sampai sujud, kepala kita ke bumi. Agama lain tidak ada yang beribadah seperti itu. Tanda kita menghamba kepada Allah, tanda kita menghamba kepada Allah, menjatuhkan kening kita ke lantai, menghadap kepada Allah. Kemudian sepertiga malam ketika sholat tahajud kita itu dekat dengan Allah. Kemudian di bulan Ramadan, dari mulai sahur sampai kita menjelang berbuka itu saat yang mustajab. Apalagi menjelang berbuka, makanya menjelang berbuka manfaatkan waktu sejenak setelah dibatali dengan air putih misalnya atau terbanyak orang. Keluarga kita diajarkan untuk berdoa, tahan 1 menit, minta segala permintaan. Itu saatnya waktu mustajab. Misalnya sudah mengawal dengan Allah melakukan doa di kanan itu. Lanjut lagi doa-doa yang akan kita inginkan. Doa-doa kebaikan kita, kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Itu saat-saatnya luar biasa untuk kesempatan doa. Kemudian kita tata cara berdoa adalah dengan mengangkat tangan, menghadap kiblat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah merasa malu jika menolak seorang hamba yang menengadahkan kedua tangannya meminta kebaikan dari Allah. Jadi Allah malu tidak mengabulkan orang yang berdoa sambil mengangkat tangan sampai hamba itu menurunkan tangannya. Maka antara adab-adab berdoa adalah mengangkat tangan. Karena Rasulullah ketika dalam satu peperangan, saking seriusnya Rasulullah mengangkat tangan sampai ke tiang dan terlihat, sampai sumpahnya jatuh. Kenapa sering fokus saja? Maka ketika berdoa kita harus benar-benar fokus kepada Allah, benar-benar mengharap kepada Allah. Maka semakin banyak beban kita, biasanya kita lebih serius kepada Allah. Semakin banyak permasalahan kita harus semakin dekat sama Allah. Semakin banyak permasalahan, semakin dekat sama Allah. Jangan banyak mengharap kepada manusia. Ketika sulit,
bermohonlah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada manusia. Dahulukan minta tolong kepada Allah, karena Allah yang bisa membantu kita. Jadi kalau kita berdoa, kita ada kesulitan, masuk ke dalam masjid, banyak masalah, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, yakin Allah pasti mengabulkan doa kita. Itu sudah janji Allah tadi, ud'uuni astajib lakum. Doakanlah akan kabulkan. Di bulan Ramadan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan kabulkan. Dia harus yakin. Dalam berdoa itu kita harus yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Allah Maha mengabulkan. Kata Rasulullah juga, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah-lengah doanya. Jadi kalau berdoa Allah kabulkan, tapi tidak dari orang yang hatinya lalai. Maka ketika berdoa minta kepada Allah. Keseriusan kita dalam berdoa sampai kita menangis, merengek-rengek, mengeluarkan air mata. Allah suka melihat hamba-hambanya yang sampai menangis. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak sabar, berdoa tidak sabar. Kapan, seberapa lama kita berdoa? Hari ini berdoa belum dikabulkan, besok terus berdoa, sampai kapanpun terus berdoa. Allah tahu kapan waktu yang tepat doa kita dikabulkan Allah. Tapi yang jelas doa kita pasti dikabulkan Allah. Hanya Allah tahu bentuk pengabulannya. Ilustrasinya misalnya seperti ini, kalau anak kita masih SD minta motor kepada kita, kira-kira kita kasih nggak? Anak kita ingin motor, kita kan tahu kalau anak dikasih motor kan membahayakan, belum berhasil. Maka sebagai orang tua kita tidak kasih motor, kita kasih sepeda. Kepada Allah juga begitu. Allah juga tahu kebutuhan kita yang pasti apa. Kita ingin ya Allah, aku ingin jadi orang kaya ya Allah. Ingin rezeki seperti orang ya Allah, punya kendaraan yang banyak, punya kendaraan yang mewah. Tapi Allah Maha tahu. Kalau Allah tahu kalau dikasih yang lain tidak berdoa lagi. Atau ketika dikasih itu tidak bawa kebaikan buat dia. Karena banyak juga Pak, orang justru berpikir ketika dikasih kemewahan, ketika dalam kesulitan banyak berdoa. Gitu. Tapi ketika Allah kabulkan, dia mulai menjauh dari Allah. Allah Maha tahu. Maka ketika kita meminta tapi Allah belum mengabulkan, kita harus yakin Allah sayang dengan kita. Allah kasih yang mungkin kita tidak tahu. Allah bisa kasih dengan bentuk keberkahan rezeki kita. Rezekinya tidak bertambah tapi berkah. Keberkahannya bisa berbentuk ketenangan dalam rumah tangga, anak menjadi anak yang soleh-solehah, istri yang solehah, suami yang soleh, lingkungan yang baik, masyarakat yang baik, itu juga bentuk pengampunan Allah. Jadi Allah yang lebih tahu. Maka kita harus yakin ketika kita meminta tapi belum dapat, tapi sesungguhnya Allah sudah mengabulkan, Allah balas dengan bentuk yang lain. Nah, kita tidak sadari sesungguhnya itu. Maka kembali lagi kita berdoa, kita niatkan itu adalah ibadah, dan kita yakin Allah pasti mengabulkan. Maka ketika kita berdoa kita yakin Allah pasti mengabulkan itu. Ini ya, para jemaah sekalian, semoga kita terus berdoa kepada Allah SWT di penghujung Ramadan ini. Maka yang tepat kita doakan kebaikan negeri akhirat kita. Kebaikan negeri akhirat yang penting kita doakan adalah kebaikan dunia. Maka doa kita, doa pamungkas kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan hidup di dunia, kebaikan hidup di negeri akhirat, dan jauhlah kami dari neraka. Ini doa pamungkas yang selalu kita baca di penghujung doa kita. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Dunia bahagia, akhirat dunia, dan dijauhkan dari akhirat. Tapi yang tadi lebih penting adalah akhirat kita selamat. Itu jauh lebih penting daripada dunia selamat tapi akhirat tidak selamat. Maka dalam doa kita minta dua-duanya. Tapi kalau Allah masih kita merasakan kok kita belum mendapatkan kebahagiaan dunia seperti orang-orang, yakinlah Allah sayang kepada kita. Yang hari ini Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Tinggal kita meningkatkan ibadah kita, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari dunia yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.